mengungkapnya kembali, biarkan kepolisian yang nanti melakukan penyidikan terhadap hal itu. Tapi yang jelas kalau dia tidak aman menyimpannya atau dia membuat orang lain dapat mengakses, dia bisa. Perkembangannya memang sekarang menarik ya. Jadi ada perkembangan baru. Saya dengar artis GA itu membuat pengakuan terhadap seorang lawyer ternama, ya HPH, yang dia menyatakan kalau handphone dia sempat hilang 3 tahun yang lalu. Dan ini yang menarik lagi. Ada statement dia mengatakan padahal sudah dihapus foto-fotonya atau dihapus videonya atau dihapus isinya. Oke. Saya sekali lagi tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah, yaitu hak dia untuk kemudian buat statement itu dan juga hak dia juga untuk cerita atau buat alibi semacam itu. Tapi yang jelas kalau memang benar ada sebuah handphone yang itu hilang 3 tahun yang lalu, ya, atau dia mengatakan itu dititipkan kepada manajernya, maka ini menjadi sebuah persoalan, ya, karena orang itu kemudian bisa disangkakan dia lalai. Ya, lalai karena apa? Karena dia memberikan kuasa kepada orang lain terhadap sesuatu yang memang bisa menyangkut hak pribadinya dia. Apalagi kalau itu ternyata di dalamnya masih ada data-data yang penting. Nah, akan halnya kalau misalnya dia menceritakan data-datanya sudah dihapus, data itu foto atau video, ya, itu nanti ada juga pertanyaan, apakah bisa data-data itu dimunculkan kembali? Jawaban saya tegas, bisa. Ya, ini memang harus hati-hati karena ada software yang bisa membuat data-data itu terangkat kembali. Jadi kita harus hati-hati. Handphone ini tetap merekam sesuatu semuanya secara digital di dalam perangkatnya. Kalaupun itu sudah dihapus, di-delete, ya sama seperti di hard disk kita. Hard disk itu kalau sudah di-del dan dia masuk ke recycle bin atau dia masuk ke trash, ya, kita bisa melakukan untrash, ya, atau melakukan recycle lagi untuk supaya apa? Supaya itu muncul kembali. Dan kalaupun itu tidak muncul kembali, ada software yang bisa secara dalam itu menarik kembali. Nah, saya ingat pada saat dulu ada kasus beberapa tahun yang lalu, ada seorang artis, ya, inisialnya MZ. Waktu itu MZ ada kasus dengan seseorang yang, ya, itu kasusnya perdata sebenarnya. Dia utang piutang dan kebetulan anak ini nggak bayar, ya, namanya Agung. Nah, Agungnya nggak bayar tapi kemudian di persekusi gitu, ya, oleh anak buahnya MZ ini. Dan ketika dipersekusi di sebuah hotel, namanya Hotel Ibis waktu itu di Selipi, dia mengaku, si Agung ini mengaku, saya dianiaya dengan bukti ada foto-foto, kemudian ada ada di video dan lain sebagainya gitu, ya. Nah, ketika kemudian polisi menangkap orang-orang yang menganiaya ini, orang yang mempersekusi ini, tentu saja foto-fotonya sudah dihapus semua, videonya sudah dihapus. Saya kebetulan waktu itu saksi ahlinya diundang oleh pihak kepolisian untuk mengangkat kembali foto-foto yang sudah dihapus dan hasilnya muncul semua foto-foto atau video yang sudah dihapus. Nah, sekarang kembali pada kasus artis GA. Kalau memang benar ada dua hal. Kalau memang benar handphone dia hilang, itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalau memang benar foto-fotonya sudah dihapus atau videonya sudah dihapus, berarti kan sebenarnya timbul pertanyaan lain. Ada nggak berarti foto-foto itu? Atau sempat ada berarti foto itu? Ya, itu biar tugas kepolisian lah. Tapi artinya adalah bahwa foto atau video yang sudah dihapus itu bisa dimunculkan kembali. Ini memang bisa, kasusnya bisa melebar. Artinya melebar apa? Kalau benar artis GA yang bersangkutan itu mengaku kalau memang dia punya foto atau video tersebut yang heboh itu, yang kemudian itu sempat dikatakan sudah hilang, dan ada orang lain yang menampilkan kembali, berarti orang lain itulah yang kemudian pantas menjadi TSK berikutnya. Karena dia tidak berhak menampilkan kembali foto-foto yang atau video yang bukan miliknya. Lain dengan saya dulu, ketika saya dulu memang diminta secara resmi oleh pihak kepolisian, saya diberi surat tugas, saya dengan berita acara untuk menampilkan itu, dan saya lakukan itu di kantor polisi. Ya gitu, dan dengan diawasi oleh beberapa ahli waktu itu juga, jadi kita lakukan bersama-sama. Tapi kalau itu dilakukan secara tidak berhak, nah ini bisa jadi jalan keluar atau soft landing yang bagus untuk artis yang bersangkutan. Berarti memang bukan dia yang kemudian memunculkan kembali foto itu. Tetapi kalau ternyata nanti petugas dari kepolisian itu bisa kemudian tidak hanya mengejar dua pelaku yang sekarang sudah kena, karena ada dua pelaku sekarang berkasnya sudah masuk kejaksaan. Nah, kalau dari dia itu kemudian muncul nanti siapa pengupload pertamanya,
artinya orang yang melakukan retaking atau dia seorang retaker yang men-shoot video awalnya. Nah, ternyata itu dia dapatnya itu langsung videonya sudah ada tanpa dia munculkan kembali, berarti harus dirujuk kepada siapa yang menguasai video itu sebelumnya. Jadi kasusnya memang masih bisa berlanjut, tapi sekali lagi hormati asas praduga tidak bersalah. Saya pun tidak menuduh siapa-siapa, hanya kalau pertanyaannya mungkinkah foto atau video yang dulu sudah dihapus itu muncul, jawabannya adalah mungkin. Jadi tergantung pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan, ya gitu. Karena kalau penyebar jelas dia melanggar Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 ya, atau itu revisi dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Kalau ternyata memang benar itu videonya milik artis yang bersangkutan dan artis yang bersangkutan merasa bahwa dia sudah menghapusnya atau dia menyimpannya dan ada orang lain yang kemudian mengungkapnya kembali, biarkan kepolisian yang nanti melakukan penyidikan terhadap hal itu. Tapi yang jelas kalau dia tidak aman menyimpannya atau dia membuat orang lain dapat mengakses, dia bisa kena. Saya tidak sampai dengan sekarang tidak dikontak, tapi saya pikir polisi sudah punya ahli-ahli yang lebih mumpuni ya. Jadi menurut saya hormati dan saya hargai siapapun ahli yang digunakan oleh kepolisian karena toh ilmunya sama. Jadi tidak ada masalah dan toh hasilnya juga sama. Jadi artinya beberapa waktu yang lalu kepolisian juga sudah mengundang seorang ahli IT untuk menelisik itu dan memang kesimpulannya sama seperti yang saya lakukan. Kualitas gambar tidak terlalu bagus ya, apalagi durasinya sangat pendek hanya 19 detik. Kemudian hasil persentase kemiripannya juga waktu itu belum 100%. Saya juga yang terakhir yang saya analisa sudah mencapai 78%, artinya naik dari 72, 74 sekarang 78 karena apa? Sudah ketemu foto artis GA yang kira-kira bisa sama time frame-nya. Ya gitu, jadi mendekati. Apalagi kalau ternyata nanti ketemu kapan itu file itu direkam, siapapun yang melakukan ya, misalnya apakah itu GA atau bukan, tidak masalah. Tapi kalau si uploader pertama atau yang orang melakukan retake pertama itu ketemu dan dia bisa menunjukkan file yang dia shoot ulang, file yang di shoot itu ketemu metadatanya, ketemu tanggal, bulan, tahunnya atau minimal bulan dan tahunnya. Nah, kita bisa mengkomparasi dengan artis yang bersangkutan bulan dan tahun yang sama. Dengan bulan dan tahun yang sama, ini bisa didapatkan hasil yang lebih akurat. Saya yakin angkanya di atas 78%. Ya, dengan demikian nanti akan bisa lebih akurat lagi dan ya, kita tunggu nanti. Kita kan sekedar memberikan pendapat ya, pendapat ahli. Polisi yang menjadi garda terdepan dan saya percaya kepolisian akan bisa mengungkapnya terutama untuk melindungi anak bangsa kita dari perilaku semacam ini.